Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudari Vera Firdausyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Nurul Jadid angkatan 2019. Salam pergerakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asumsi dasar pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang hasilnya menyajikan angka-angka atau sekedar presentase. Menyamakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan positif, sedangkan pendekatan kualitatif dengan pendekatan interpretif. Setiap pendekatan memiliki asumsi dasar yang berbeda-beda. Asumsi dasar inilah yang kemudian mengaruhi perbedaan cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan. Adalah ontologi, epistemologi, hakikat dasar manusia, dan serta aksiologi. Itu ontologi. Ontologi merupakan representasi pengetahuan formal dengan seperangkat konsep dalam suatu gejala dan hubungan antara konsep-konsep yang ada dalam gejala tersebut. Ontologi juga digunakan untuk menjelaskan sifat dari gejala tersebut. Dalam ilmu sosial, gejala yang dimaksud adalah gejala sosial yang dilihat sebagai sesuatu yang nyata. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi merupakan studi tentang pengetahuan dan pembenaran. Sebagai studi tentang pengetahuan, epistemologi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan. Dihubungkan dengan ontologi, pengetahuan yang dimaksud terkait dengan gejala yang nyata. Dalam epistemologi terdapat 3 asumsi dasar yang dijelaskan berikut ini. Yang pertama yaitu kaitan antara ilmu dan nilai. Individu adalah seorang yang bebas nilai. Bebas nilai dapat diartikan bahwa individu tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada di antara orang-orang yang sedang diteliti. Karena individu telah memiliki seperangkat nilai yang ia gunakan untuk meneliti orang-orang tersebut. Yang kedua yaitu kaitan antara ilmu dan akal sehat. Ilmu pengetahuan adalah cara terbaik yang dimiliki oleh manusia. Segala sesuatu yang diperoleh dengan menggunakan cara yang ilmiah atau yang kita kenal sebagai ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang lebih baik dibandingkan akal sehat belaka. Yang ketiga yaitu metodologi. Pola-pola universal dan berlaku ketat digunakan dalam pendekatan kuantitatif. Pola yang digunakan adalah buku dan bersifat linier. Proses yang dilakukan adalah sebuah proses deduktif yang mengandung pengertian berangkat dari sebuah konsep yang bersifat umum menjadi yang bersifat khusus. Salah satu dasar dalam pendekatan ini adalah nomotetik. Nomotetik merupakan pemikiran Immanuel Kant untuk menggambarkan kecenderungan menggenerasi sesuatu keadaan. Hakikatnya, manusia diatur dengan dipengaruhi oleh lingkungannya. Sejak kecil, seorang anak akan dipengaruhi pandangan orang tua atau guru. Anak kecil ketika diminta menggambar pemandangan akan diarahkan menggambar gunung, pohon, sawah, matahari, dan selainnya. Aksiologi. Aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Dalam melakukan sebuah penelitian, pendekatan kuantitatif didasarkan pada nilai. Tujuan melakukan penelitian adalah menjelaskan sebuah gejala dan menemukan sebuah hukum yang universal. Pendekatan ini mencari penjelasan mengapa sebuah peristiwa terjadi dengan memakai pola-pola yang sudah ada. Jika pola yang sudah ada tidak dapat dipakai untuk menjelaskan kejadian yang ada, kita dicari pola baru yang lebih universal, sehingga dapat digunakan untuk menerangkan kejadian tersebut. Baik, kita sudah melihat 4 asumsi dasar dari pendekatan kuantitatif. Ada baiknya kita coba melihat bagaimana keterkaitan antara keempat asumsi dasar tersebut dalam sebuah gejala sosial. Kesimpulan penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif lebih diarahkan untuk meneguhkan teori,
yang mana tujuan penelitian kuantitatif yaitu menjelaskan, meramalkan, atau mengira-ngira dan mengontrol keadaan melalui pengumpulan data terfokus dari data numerik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.